Tapi ada yang tingkatan yang kedua adalah keimanan yang mufassal, yaitu keimanan yang sifatnya terperinci, lebih detail lagi dari yang pertama. Maksudnya apa? Yaitu seseorang mengimani berdasarkan dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang permasalahan takdir. Karena permasalahan takdir ini banyak macamnya. Di antaranya yang pertama adalah mengimani tentang tingkatan-tingkatan takdir secara umum. Mengimani tingkatan-tingkatan takdir secara umum. Dan hal ini ada empat tingkatan. Yang pertama adalah mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendahului segala sesuatu. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengilmui tentang seluruh ciptaannya. Allah mengilmui secara detail seluruh ciptaannya. Tidak ada yang terlewatkan. Dan ingat, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didahului dari tidak tahu menjadi tahu. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk diawali dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Tidak ada yang tersembunyi, ya. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benar-benar mengilmui seluruh ciptaannya. Dan hal ini ditetapkan berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat 22, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alimul ghaib wasyahadah, yang maha mengetahui hal yang gaib maupun yang tampak, yang zahir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dalil yang selanjutnya surat At-Talaq ayat 12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Dari dua ayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului ciptaannya, baik yang akan terjadi, masa yang akan datang. Masing-masing mengilmui, masing-masing mengilmui. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila seseorang mengetahui tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya hal ini menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mau kemanapun kita pergi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Sudah, jangankan sebelum kita melakukan suatu perbuatan, sebelum melakukan perbuatan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa perbuatan yang akan kita lakukan. Bahkan nanti di dalam hadis dijelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui siapa nanti yang akan masuk surga dan siapa yang nanti akan masuk ke dalam neraka. Dan inilah yang membuat takut. Iya enggak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang nanti akan masuk surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannah wan nar. Tidak ada seorang jiwa dari kalian kecuali sudah diketahui di mana tempat tinggalnya, di surga atau di neraka. Maka ketika mendengar hal itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu?" Kalau begitu sudah kita bergantung dengan catatan di Lauhil Mahfuz. Maka apa jawaban Rasulullah? Tidak. I'malu, tetaplah kalian beramal soleh. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu.
Karena setiap kalian akan dimudahkan terhadap apa yang telah diciptakan untuknya. Ya, Allah akan mudahkan apa yang telah diciptakan untuknya. Karena seseorang untuk masuk ke dalam surga, ya, harus beramal. Ya, dengan amalan tersebut turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak boleh seseorang beralasan untuk tidak beramal soleh. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun bagi siapa yang dia memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan wa saddaqa bil husna, membenarkan tentang kehidupan di surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mendahului makhluknya. Ya, mendahului makhluknya.